Polda NTT menyelidiki kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tidak mampu membeli buku dan pulpen. Selain itu, polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Tiba di rumah duka jenazah YBR, siswa yang mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku dan pena, disambut isak tangis keluarga. Keluarga serta warga yang hadir tampak histeris dan terpukul atas kepergian korban. Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT juga sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena dia ada kecewaan atau ya kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang. Sementara keterangan sejumlah saksi, pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, meninggalnya bocah SD yang mengakhiri hidup di Ngada meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sang ibu bercerita tentang momen terakhir sebelum sang anak memutuskan mengakhiri hidupnya. Duka menyelimuti keluarga usai kematian tragis YA. Bocah SD mengakhiri hidup di pohon cengkeh belakang rumah neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Maria Goretti TA, sang ibu, begitu kehilangan anak bungsunya yang sehari-hari selalu ceria. Di hari kejadian, menurut Maria, YA mengeluh pusing tak mau berangkat sekolah. Namun khawatir tertinggal pelajaran, sang ibu memintanya tetap masuk sekolah dan mengantar dengan ojek. Tak disangka, siang harinya Maria menerima kabar duka anaknya telah tewas. Pagi itu mengantar ke sekolah, sedang ke sekolah. Dia bilang, "Mama, saya terima ke sekolah, saya kepala pusing." Saya paksa ke sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin guru pulang. Dengar berita jam 11 lewat belum ada kantin dia. Yang hari Senin itu dia hanya tanya itu PIP saja. Ini masa punya PIP itu bagaimana saya terima. Tidak ada ganggu-ganggu saya, biaya uang banyak. Saya uang dari mana? Itu yang mama terima, sedang tidak. Itu PIP belum terima, saya minta keterangan dulu dari desa baru saya naik kembali ke atas. Sampai kembali ke atas. Mau begitu, masa punya uang sekolah belum lunas. Ya kalau tahap pertama itu sudah lunas. Nanti saat terima PIP itu baru langsung potong itu punya uang sekolah. Di sekolah, YA merupakan murid yang pintar. Ironis, karena kesulitan ekonomi tak mampu membeli buku, YA nekat mengakhiri hidup. Sejak ayahnya yang merantau ke Kalimantan tak kunjung pulang, bungsu dari 5 saudara ini kerap membantu neneknya berjualan sayur, ubi, dan kayu bakar. Dari Ngada, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, hilangnya nyawa anak kelas 4 SD di Ngada NTT menimbulkan respon dari pemerintah pusat. Selain menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam, sejumlah koordinasi dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh
terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Tentu kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi. Peristiwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini, pemirsa, menjadi alarm bagi kita semua bahwa kepekaan dan peduli dengan sekitar harus mulai kita perhatikan. Sebenarnya jauh sebelum peristiwa di Ngada, sepasang suami istri membagikan buku-buku secara gratis ke anak-anak di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi ini yang dilakukan sepasang suami istri di Desa Tegal Manggung, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan dibagikan di media sosial @AA Saipudin. Dirinya membagikan buku tulis secara gratis ke anak-anak bersama sang istrinya. AA Saipudin bukan orang kaya raya, bukan orang yang bergelimang harta, bukan yang naik mobil sangat mewah atau hartanya berlebihan. Tapi berbagi hal sederhana seperti buku tulis, seragam, kebutuhan sekolah ke anak-anak, ternyata maknanya sangat luar biasa. Aktivitas ini memang dibagikan pada 5 Juli 2025, jauh ketika peristiwa di Ngada NTT ini terjadi. Tapi seandainya kita semua punya kepedulian yang sama seperti yang dilakukan AA Saipudin, mungkin kisah pedih dari Ngada, Nusa Tenggara Timur tidak pernah kita dengar. Ya, kalau boleh curhat sedikit pemirsa, saya ketika awal-awal bekerja itu punya 2 adik perempuan yang masih sekolah. Dan mereka tuh kadang malu-malu menghubungi kakaknya untuk minta uang membeli buku, atau membeli pulpen, membeli tas, atau keperluan untuk sekolahnya begitu. Tapi satu yang saya sampaikan, kalian tidak memberatkan, tidak merepotkan orang tua atau kakak kalian. Seandainya itu yang bisa kita sampaikan kepada anak yang meninggal dunia di Ngada NTT ya, bahwa kita masih bisa membantu, masih ada masa depan cerah. Tapi nasi sudah menjadi bubur pemirsa, hal tersebut sudah terjadi. Kita harus belajar dari ini semua dan semoga tidak ada lagi korban berikutnya. Kepekaan sosial tak boleh sekedar wacana. Peristiwa di Ngada sudah sepatutnya menjadi alarm nurani bagi kita semua. Seorang anak pergi, diduga karena buku yang tak sanggup ia punya. Ironisnya pemirsa, di Sumedang, ternyata masih ada tangan-tangan yang berbagi tanpa meminta balas jasa. Masih banyak masyarakat Indonesia yang peduli dan berbaik hati. Ternyata jika berbagi bisa menyelamatkan dan abai bisa merenggut nyawa, sudahkah kita benar-benar peka pada sekitar sebelum terlambat semua? Kita bahas bersama tadi yang kita simak ya, perjalanan AA Saipudin dari relawan literasi. Assalamualaikum, selamat malam AA Saipudin, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Yudi, selamat malam. Terima kasih ya AA ya. Jadi AA, saya menarik tadi melihat membagi-bagikan buku di tahun lalu begitu. Betul Mas. Itu kapan dan mengapa melakukan hal itu? Itu di bulan Juli Mas tahun 2025, itu karena ya emang kepedulian, maksudnya karena waktu saya zaman dulu juga susah banget mendapat buku itu Pak.
Jadi intinya di desa itu, di kampung itu, anak-anak sangat bangga sekali dapat buku yang bergaris itu Pak, yang buku bergaris, yang untuk yang kotak-kotak sangat bangga sekali. Nah, sebenarnya kita itu harusnya datang langsung ke daerah-daerah, jangan nunggu mereka minta Pak, karena mereka emang malu untuk menyampaikan, dan mungkin ini kejadian di adik kita ya di NTT, jadi dia mungkin malu, jadi harusnya kita sebagai yang punya lingkungan sekitar yang bagus, punya link yang banyak, harusnya menggunakan itu untuk membantu mereka Pak. Saya kalau boleh tahu, maaf punten ini misalkan kurang ajar, tapi AA ini berlebihan secara keuangan kah sehingga mau berbagi seperti itu? Itu jadi kadang saya pakai dana pribadi Pak, tapi kadang juga saya donasi ke rekan-rekan. Secara finansial ya tidak begitu ini ya Pak, cuman biasa ya saja. Hal-hal seperti ini kan betul, dan harga buku pun sebenarnya relatif murah Pak, cuman 28.000 satu paket, 10 Pak. Tebel gitu ya. Nah 10 gitu Pak. Itu tuh sebenarnya bagi masyarakat di sekitar atau RT RW-nya peka itu bisa membagikan untuk semuanya Pak. Ternyata itu dampaknya besar ya, padahal hanya buku saja gitu buat anak-anak. Betul. Itu yang saya bagikan itu Pak, itu modalnya paling 500.000 untuk buku di luar ini ya, di luar seragam ya. Itu sebenarnya dana pemerintah itu sangat besar sekali Pak, apalagi momentum mau naik kelas Pak. Momentum mau naik itu, ibu-ibu itu sangat pusing memikirkan biaya seragam, padahal kalau misalnya pemerintah peka itu dana setahun sekali itu bisa masuk tuh, setiap bulan Juli kenaikan kelas, belikan seragam untuk masyarakat, untuk buku-buku gitu Pak. Mas AA, ini kan ketika dibagikan kan ternyata hanya membagikan buku gitu. Kalau anak-anak kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang nunggunya itu mungkin mainan atau apa yang lebih hiburan gitu. Tapi ketika dikasih, oh ternyata hanya buku nih, respon mereka gimana? Justru mereka senang Pak. Jadi, ternyata senang ya? Senang Pak. Jadi mungkin ya kalau di daerah perkotaan buku fisik itu sangat, ya mungkin bagi kita buku fisik gak terlalu berguna ya. Tapi kalau di desa itu buku fisik sangat berguna Pak. Di desa, di kampung buku fisik sangat berguna. Jadi mereka bahagia sekali dapat penggaris, penghapus tuh sangat bahagia sekali Pak. Terus gimana program itu? Apakah terus berlanjut atau gimana? Ya pasti insya Allah pasti berlanjut Pak. Karena kan kita lihat sendiri mungkin pemerintah hanya lihat grafik literasi ya Pak, literasinya harus IQ-nya gitu. Padahal yang sederhana itu justru yang kebutuhan hal kecil gini nih, kayak penghapus, pensil, seragam, itu hal-hal kecil yang bagi pemerintah itu tidak diabaikan gitu Pak. Dan disitulah ya kita tidak bisa sepenuhnya terus-menerus mengeluh kepada pemerintah kalau memang ternyata tidak ini. Betul. Lantas akhirnya bagaimana ketika Anda memutuskan ya sudah saya go on saja untuk berjalan saja, bergerak saja? Langsung ngomong ke istri, langsung ngajak teman-teman, langsung ngumpulin duit? Kita awalnya kan saya sama istri dulu Pak, berdua Pak, kita patungan lah sama istri untuk membeli buku, tapi akhirnya kita coba rangkul nih teman-teman sekitar, teman kantor, teman lingkungan, teman komunitas lah Pak, untuk ikut berdonasi juga. Dan tidak hanya buku Pak, ada Al-Quran juga sama Iqra juga Pak. Al-Quran juga sama Iqra juga. Rencana terdekat kapan tuh? Saya mau ikut di mana sih? Insya Allah sebelum ini Pak, sebelum puasa lah, insya Allah sebelum puasa kita akan bagikan Iqra juga Pak. Bisa mengajak masyarakat lain juga ya mungkin ya? Boleh Pak. Terbuka ya? Tentu Pak, boleh. Daerah mana? Boleh, Pak. Terbuka Pak. Punten. Untuk daerah ininya di Tegalamanggung, Cimanggung Pak, untuk tempat lokasinya Pak. Cuma kalau saya kan di Depok Pak, kadang saya juga jemput buku Pak. Jadi kalau misalnya ada yang daerah Depok yang mau ngasih buku, saya jemput tuh. Pakai motor jemput buku, nanti saya pas pulang ke Sumedang saya bawa Pak. Ini semua berarti sukarela ya AA ya? Pernah nggak sih teman-teman itu ketika mengumpulkan buku ini kepikiran kayak ini ongkos jalannya berapa nih, gimana nih biaya untuk ininya? Betul, yang jadi masalah sebenarnya ongkos kirim Pak. Jadi kadang kita untuk buku mungkin ya agak murah, tapi ongkos kirimnya tuh dari sini, dari Depok ke Jakarta tuh lumayan besar. Makanya saya menggunakan momentum saya pulang ke sana membawa buku Pak, itu Pak. Ini saya lihat juga di video yang Anda kirimkan, ini juga diupload di medsos ya. Tawa anak-anak luar biasa, ternyata benar senang seperti yang mereka, Pak. AA bilang, bahagia ya mereka ya AA ya? Bahagia Pak, bahagia sekali. Apalagi kan ini momentum naik kelas Pak, momentum mau naik kelas.
momentum naik kelas. Ini di NTT, di Ngada, ini apa ya? Kok ya kebetulan gitu ya, di tahun lalu bagi-bagi buku, sekarang ini ternyata ada seorang anak yang mengambil keputusan pintas dengan alasan diduganya karena nggak punya buku gitu. Ini gimana ngelihatnya? Saya lihatnya ini mungkin di sekitarnya kepedulian sekitar sih Pak, kurang begitu peka. Mungkin di tingkat RT sekitar itu, jadi mungkin hal-hal yang yaitu tadi kata saya itu di kampung itu kita tidak bisa menunggu, tapi harus kita yang datang menjemput bola Pak. Jadi kita misalnya RT sekitar itu harusnya mapping di sekitar. Mungkin kan dia punya datanya juga Pak, datanya warga sekitar yang kurang mampu punya datanya juga. Harusnya dia supply ke sana semua gitu Pak. Saya kan cari tahu ya, ini kenapa sih bisa terjadi pendataan, bahkan bantuan sosial juga informasinya itu belum nyampe gitu. Tapi ternyata ini administratifnya yang menjadi persoalan begitu. Jadi perpindahan pendudukan ini kadang tidak terdata karena dia baru pindah ke sana. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh rasa-rasanya kadang kerap menjadi kendala untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial gitu. Betul. Gimana ya untuk bisa ada usulan nggak untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang kayak gitu? Hal-hal kecil itu harusnya kita dobrak hal-hal kecil untuk administrasi, karena di lapangan itu kita tidak prakteknya kita harusnya tidak memikirkan administratif, karena kan mereka juga harus berjalan tuh, karena si adik itu mungkin harus tiap hari harus ketemu temennya, sementara kita masih mikirin administratif sosial apa-apa. Harusnya itu hal gitu harusnya diabaikan dulu Pak, administratif. Sama ini juga kadang-kala yang menjadi persoalan kalau yang keterbatasan ekonomi itu orang tuanya sibuk kerja. Sementara anak-anak ini pulang sekolah mungkin butuh cerita ya. Itu gimana itu ya? Betul Pak. Itu gimana ya? Kalau saya ketemu di ini Pak, di Sumedang Pak, anak itu ketika ketemu saya banyak tuh cerita Pak. Dia cerita gini terus kadang dia liatin gambar dia tuh ketika saya kasih buku sebelumnya tuh ada gambarnya Pak, gambar kayak tadi Pak yang disampaikan Bapak itu secari kertas itu banyak tuh di daerah-daerah dia nulis cerita apa itu ada tuh. Cuman mungkin orang tua sibuk terus tidak bisa mengantisipasi mereka untuk dialog dan lain-lain Pak. Semoga ini jadi pelajaran kita semua ya Ayah. Terima kasih banyak Ayah sudah berbagi. Nanti kabarin ya. Nanti bisa di follow di Instagramnya juga ya. Pak. Saipullah ya. Saipudin Pak. Maaf. Saipudin ya Instagramnya ya. aa.saipudin ya. Baik, nanti semoga saja lancar, makin banyak tergerak masyarakat Indonesia untuk berbagi buku tulis, pulpen atau alat-alat sekolah ya untuk dibagikan. Sebuah reaksi yang sangat positif. Terima kasih Ayah, hatur nuhun Assalamualaikum. Ya pemirsa, ini informasi berikutnya juga. Tadi kita bahas soal perjuangan anak buat sekolah ya. Ternyata di Kabupaten Pandeglang, Banten ini juga banyak murid-murid yang berjuang untuk bisa berangkat sekolah. Mereka nekat menyeberangi jembatan ambruk demi bisa ke sekolah. Dan ini viral di media sosial dan jelas menuai keprihatinan publik karena membahayakan keselamatan. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan ini ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Ya nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, itu kejauhan. Kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari kalau lewat sini, Pak? Iya, ya khawatir. Sangat mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Emang ada akses lain, Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah.
Warga mendesak pemerintah segera membangun jembatan darurat sambil menunggu perbaikan permanen demi mempermudah aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aduh, mau belajar saja sulit sekali ya, jembatan rusak seperti itu. Murid-murid yang masih kecil-kecil tadi harus menaiki jembatan yang sangat meresahkan, mengkhawatirkan. Dan ternyata tidak cuma di Pandeglang, di Sika NTT. Banyak juga murid-murid pemirsa yang harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatannya pun hampir roboh, membahayakan siswa. Sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar papan jembatan telah hilang dan hanya menyisakan seling besi serta beberapa keping kayu yang rapuh. Penyangga jembatan pun sudah miring. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Setiap hari itu hampir mau jatuh. Hampir mau jatuh itu karena apa? Nah, kepleset. Jembatannya rusak atau bagaimana? Iya. Harapan adik kepada pemerintah apa? Bangunkan jembatan ini. Warga dan pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan mobilitas serta keselamatan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Ya, tahun 2026 murid Indonesia mau sekolah aja harus bertaruh nyawa. Semoga jembatan-jembatan tadi bisa segera diperbaiki. Informasi berikutnya pemirsa, viral penemuan uang pecahan 100 dan 50 ribu rupiah tercacah di tempat pembuangan sampah ilegal di Bekasi. Selengkapnya di Sindo Prime. Kami segera kembali.